Udin dan teman-teman membaca sebuah dongeng. Mereka membaca kisah kera dan ayam. Ayo membaca. Bacalah dongeng berikut dengan nyaring. Kisah kera dan ayam. Suatu hari, kera dan ayam berencana untuk berjalan-jalan ke hutan. Mereka berdua mendapat informasi kalau di hutan itu terdapat banyak pohon buah-buahan yang lezat. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Yang ada hanyalah pohon-pohon yang tinggi dan berdaun lebat. Mungkin kita harus berjalan lebih jauh lagi, kata kera. Ayam hanya mengangguk setuju. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Ayam mulai ketakutan. Kera, kita tersesat. Bagaimana kalau kita pulang saja? Katanya. Kera juga kebingungan. Mana jalan keluarnya? Mungkin ke arah sana, sahut si kera. Mereka sibuk mencari jalan keluar. Tapi semakin lama mereka berjalan, semakin jauh mereka masuk ke dalam hutan. Kera meminta maaf kepada ayam. Kera merasa bersalah karena telah mengajak ayam berjalan-jalan ke hutan. Padahal ia tidak tahu jalan keluar dari hutan. Ayam pun memaafkan kera. Akhirnya, ayam dan kera bertemu dengan kepiting. Kepitinglah yang menunjukkan mereka jalan keluar dari hutan. Ayam dan kera pun selamat sampai ke rumah masing-masing. Apa isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas? Isi cerita dongeng kisah kera dan ayam di atas adalah tentang kera dan ayam yang tersesat di dalam hutan. Mengapa kera dan ayam bisa tersesat? Kera dan ayam bisa tersesat karena mereka tidak tahu jalan untuk keluar dari hutan. Apa yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan? Yang harus kita lakukan agar tidak tersesat ketika melakukan perjalanan adalah mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Sekarang aku tahu, kita harus mengetahui arah dan tujuan perjalanan. Dengan demikian, kita akan selamat dalam perjalanan. Sekarang ayo mengamati. Bacalah kembali teks dongeng kisah kera dan ayam dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Perhatikan kalimat-kalimat berikut dengan teliti. Huruf kapital digunakan pada setiap kata awal kalimat. Huruf kapital juga digunakan pada huruf pertama petikan langsung. Perhatikan kalimat-kalimat berikut. Setelah tanda petik, maka huruf pertama pada kalimat tersebut menggunakan huruf kapital. Selanjutnya, ayo berlatih. Temukanlah kesalahan penggunaan huruf kapital pada kalimat-kalimat berikut. 1. Apa yang kamu lakukan, Udin? Kata ibu. Huruf kapital digunakan di awal kalimat dan pada huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar seharusnya adalah 2.
Ayah berpesan, jika berjalan harus berhati-hati ya nak. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 3. Kamu harus memperhatikan keselamatan diri ya nak, kata ayah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 4. Pakai helm dengan baik ya nak, seru ayah. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah 5. Ayah berkata, jangan bermain di jalan ya nak, itu bisa membahayakan diri. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung. Maka penulisan yang benar adalah sekarang ayo mengamati. Masih ingatkah kamu dengan dongeng kisah kera dan ayam? Gambar ayam dapat dibuat ke dalam bentuk hiasan. Perhatikan gambar hiasan berikut. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Ayo berkreasi. Buatlah hiasan anak ayam dengan mengikuti petunjuk berikut. Hiasan anak ayam. Bahan 1. Kertas warna 2. Kertas gambar 3. Lem. Alat 1. Pensil 2. Gunting 3. Spidol atau krayon. Langkah kerja 1. Potong 4 buah bidang 2 setengah lingkaran besar dan sedang 2 segitiga besar dan kecil 2. Tempelkan setengah lingkaran besar ke kertas. Letakkan di tengah agak ke bawah 3. Tempelkan setengah lingkaran yang sedang. Letakkan menempel terbalik 4. Tempelkan segitiga besar sebagai sayap. Tempelkan segitiga kecil sebagai paruh. 5. Buatlah lingkaran kecil untuk mata dan buat garis untuk kaki. Selamat berkreasi. Sekarang ayo membaca. Mereka berdua memulai perjalanan sejak pagi, tapi tidak sebatang pohon buah pun yang mereka temui. Semakin lama, suasana hutan semakin gelap. Sinar matahari tidak mampu menembus rimbunnya pepohonan. Kera dan ayam berjalan mulai dari pagi hingga malam hari. Lama waktu dari pagi hingga malam dikatakan dengan 1 hari. Masih ingatkah kamu dengan nama-nama hari? Berapa hari dalam 1 minggu? Amati gambar di bawah dengan teliti. Aku masih ingat nama-nama hari. Nama hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi 1 minggu ada 7 hari. Aku tahu. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. Mutiara dan Udin mengetahui perbandingan antar satuan waktu. Udin dapat menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan satuan waktu. Ayo berlatih. Kerjakan soal-soal latihan berikut dengan benar. 1.
Udin telah menabung selama 3 bulan. Berapa harikah Udin telah menabung? Jawab, 3 bulan sama dengan berapa hari? Ingat, 1 bulan sama dengan 30 hari. Maka untuk mencari 3 bulan sama dengan berapa hari, dikalikan 30. Maka 3 kali 30 sama dengan 90 hari. Jadi, Udin telah menabung selama 90 hari. 2. Ayah pergi keluar kota selama 2 bulan. Berapa harikah ayah pergi keluar kota? Jawab, 2 bulan sama dengan berapa hari? 2 kali 30 sama dengan 60 hari. Jadi, ayah pergi keluar kota selama 60 hari. 3. Umur adik Benny telah 4 bulan. Berapa harikah umur adik Benny? Jawab, 4 bulan sama dengan berapa hari? 4 kali 30 sama dengan 120 hari. Jadi umur adik Benny adalah 120 hari. 4. Jarak umur Udin dan Lani 5 bulan. Berapa harikah jarak umur Udin dan Lani? Jawab, 5 bulan sama dengan berapa hari? 5 kali 30 sama dengan 150 hari. Jadi, jarak umur Udin dan Lani adalah 150 hari. 5. Udin berlibur ke rumah paman selama 1 bulan. Berapa harikah lama Udin berlibur ke rumah paman? Jawab, 1 bulan sama dengan berapa hari? 1 kali 30 sama dengan 30 hari. Jadi, Udin berlibur ke rumah paman selama 30 hari. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udin membaca sebuah cerita. Ceritanya berjudul Pemuda Bersuling Ajaib. Ayo membaca. Bacalah teks cerita berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Pemuda Bersuling Ajaib. Dahulu kala, terdapat sebuah kota yang terletak di kaki bukit Malaga. Kota itu bernama Kota Hamelin. Penduduk yang tinggal di Kota Hamelin hidup dengan aman dan damai. Sayangnya, kesadaran mereka terhadap kebersihan lingkungan sangat memprihatinkan. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. Hingga akhirnya sampah-sampah itu menjadi sarang tikus. Seiring berjalannya waktu, jumlah tikus terus bertambah. Kota pun dipenuhi oleh kawanan tikus. Semua jalan dipenuhi para tikus. Banyak warga yang kecelakaan hingga akhirnya meninggal karenanya. Musibah yang menimpa Kota Hamelin rupanya telah tersebar luas hingga ke kota-kota lain. Dari salah satu kota tersebut, ada seorang pemuda yang datang ke Kota Hamelin. Pemuda itu bernama Satria. Ia menawarkan diri untuk mengusir semua tikus yang berkeliaran. Sebagai imbalannya, sang pemuda meminta upah 2 keping emas kepada setiap orang yang ada di Hamelin. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. Pemuda itu mengeluarkan sebuah seruling dan mulai meniupnya.
Suara yang keluar dari seruling itu sangat merdu. Suaranya membuat siapa saja yang mendengarnya terlena. Para tikus yang mendengarnya seakan terhipnotis. Para tikus mulai keluar dari persembunyian. Mereka berkumpul di sekeliling pemuda. Pemuda itu lalu berjalan menuju sebuah sungai. Setelah sampai, sang pemuda langsung menceburkan diri ke tengah sungai. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Ternyata para tikus tersebut tidak dapat berenang. Akhirnya semua tikus hanyut dan tenggelam. Sejak saat itu, penduduk kota Hamelin memperhatikan kebersihan lingkungan. Mereka tidak mau kejadian sebelumnya terulang kembali. Apa isi teks cerita di atas? Isi teks cerita di atas adalah tentang kota yang dipenuhi oleh kawanan tikus karena penduduknya selalu membuang sampah di sembarang tempat. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks cerita yang kamu baca? Kesimpulan: kita harus memperhatikan kebersihan lingkungan dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Sekarang ayo berlatih. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan huruf kapital? Huruf kapital digunakan pada awal kata nama orang dan nama tempat. Selain itu, penggunaan huruf kapital juga ditulis pada setiap awal kalimat. Sekarang coba kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Bacalah kembali teks cerita Pemuda Bersuling Ajaib. Temukan 5 kalimat dalam cerita yang di dalamnya memuat aturan penulisan huruf kapital. Perhatikan contoh berikut. Kalian bisa menuliskan hasilnya sesuai dengan keinginanmu. 1. Penggunaan huruf kapital pada awal nama tempat. Kota itu bernama Kota Hamelin. 2. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Mereka suka membuang sampah di sembarang tempat. 3. Penggunaan huruf kapital pada awal kata nama orang. Pemuda itu bernama Satria. 4. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat dan awal kata nama tempat. Warga Hamelin setuju dan sepakat untuk membayar. 5. Penggunaan huruf kapital pada awal kalimat. Hal itu diikuti pula oleh para tikus. Selanjutnya, coba amati gambar berikut dengan teliti. Manakah yang merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Beri tanda centang pada gambar yang sesuai. Gambar pertama. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Bukan, ini kegiatan bermain ayunan. Gambar kedua. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ya, tentu saja. Gambar ketiga. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Ya, tentu saja. Gambar keempat. Apakah ini merupakan kegiatan menjaga kebersihan lingkungan sekitar? Bukan, ini merupakan akibat karena tidak menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar berikut.
Udin dan teman-teman sedang kerja bakti. Udin dan teman-teman berbeda agama. Mereka juga berbeda suku bangsa. Tidak hanya itu, jenis kelamin mereka pun berbeda. Walaupun berbeda, mereka hidup rukun dan akrab. Mereka menunjukkan sikap persatuan dalam keragaman. Menurutmu, sikap apa yang dimiliki Udin dan teman-teman hingga tercipta persatuan? Coba diskusikan dengan temanmu. Isikan hasilnya pada tabel berikut. Sikap yang dimiliki Udin dan teman-teman sehingga terwujud persatuan. 1. Saling menghargai. 2. Saling tolong-menolong. 3. Saling bekerja sama. 4. Menjaga kerukunan. 5. Tidak membeda-bedakan. 6. Saling mengasihi. Selanjutnya, ayo bercerita. Pernahkah kamu melakukan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitarmu? Coba ceritakan kegiatan apa saja yang pernah kamu lakukan. Ceritakan dengan bahasa yang santun. Halo, aku Upin. Aku akan menceritakan kegiatan kerja bakti di lingkungan sekitar yang pernah aku lakukan. Ketika ada kegiatan kerja bakti di lingkungan, aku dan saudaraku Ipin selalu mengikutinya. Biasanya kami bertugas mengumpulkan daun-daun dan ranting-ranting pohon yang kering. Kami sangat senang. Kami akan selalu menjaga kebersihan lingkungan, karena kebersihan sebagian dari iman. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udin dan keluarga mengadakan rekreasi. Mereka naik kereta api. Udin dan keluarga menjaga keselamatan diri. Mereka juga memperhatikan keamanan barang bawaan. Ayo mengamati. Hati-hati dengan tasnya ya nak. Pegang baik-baik. Jangan sampai hilang. Iya ayah, aku akan memegang tasnya dengan baik. Apa isi teks percakapan di atas? Isi teks percakapan di atas adalah ayah mengingatkan Udin supaya memegang tasnya dengan baik. Menurutmu, apakah sikap Udin sudah benar? Ya, sikap Udin sudah benar karena menjaga barang bawaan dengan baik. Mengapa kita harus menjaga barang bawaan dengan baik? Kita harus menjaga barang bawaan dengan baik supaya tidak rusak ataupun hilang. Apa yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik? Yang akan terjadi jika kita tidak menjaga barang bawaan dengan baik adalah barang bisa rusak atau hilang. Sekarang, ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Cara menjaga keselamatan di kereta api. Kita harus memperhatikan keselamatan di kereta api. Menjaga keselamatan di kereta api ada caranya. Beberapa cara menjaga keselamatan di kereta api sebagai berikut. 1. Pastikan kereta sesuai dengan yang tertera di tiket. 2. Perhatikan jadwal keberangkatan dengan teliti agar tidak ketinggalan kereta. 3. Apabila kereta api akan datang di jalurnya,
tunggu sampai kereta api berhenti dengan sempurna. 4. Gunakan sepatu yang nyaman sehingga memudahkan dalam bergerak. 5. Jagalah barang bawaan dengan baik. 6. Jangan malu bertanya kepada petugas kereta api jika ada yang kurang jelas. Apa isi teks di atas? Isi teks di atas adalah tentang cara menjaga keselamatan di kereta api. Apa kesimpulanmu terhadap isi teks di atas? Kesimpulan: ketika menaiki kereta api, kita harus selalu menjaga keselamatan. Sekarang, ayo mengamati. Amatilah jadwal keberangkatan kereta api berikut dengan teliti. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan untuk memisahkan tanda waktu. Perhatikan tabel. 06 menunjukkan jam, sedangkan 00 menunjukkan menit. Di antara jam dan menit dipisahkan oleh tanda titik. Selanjutnya, ayo menulis. Tulislah 5 kalimat berdasarkan jadwal keberangkatan kereta api di atas. Perhatikan aturan penggunaan tanda titik dengan benar. 1. Pada hari Senin, kereta berangkat pukul 06.00. Pada hari Jumat, kereta berangkat pukul 06.00 dan tiba di Surabaya pukul 08.00. 3. Setiap hari, kereta berangkat pukul 06.00. Kalian bisa membuat kalimat berdasarkan kreativitasmu. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati gambar berikut dengan teliti. Kereta api berangkat setiap hari. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Banyak hari dalam 1 bulan rata-rata ada 30 hari. Jadi, kereta api berangkat 30 kali dalam 1 bulan. Bagaimana cara merubah hari menjadi bulan? Karena 1 bulan ada 30 hari, maka untuk merubah hari menjadi bulan dibagi 30. Misalnya, 150 hari sama dengan berapa bulan? Maka 150 dibagi 30 sama dengan 5. Jadi 150 hari sama dengan 5 bulan. Sekarang ayo berlatih. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. 1. Kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 60 hari. Berapa bulankah lama kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan? Jawab, 60 hari sama dengan berapa bulan? Maka 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi, kereta api tujuan Jakarta-Bandung melakukan perbaikan selama 2 bulan. 2. Uji coba kenaikan harga tiket kereta api dilakukan selama 90 hari. Berapa bulankah uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan? Jawab, 90 hari sama dengan berapa bulan? Maka 90 dibagi 30 sama dengan 3. Jadi,
uji coba kenaikan harga tiket itu dilakukan selama 3 bulan. 3. Rel kereta api dilakukan perbaikan selama 30 hari. Berapa bulankah perbaikan rel kereta api dilakukan? Jawab, 30 hari sama dengan berapa bulan? Maka 30 dibagi 30 sama dengan 1. Jadi, perbaikan rel kereta api dilakukan selama 1 bulan. 4. Kereta api yang baru dibeli tiba setelah dipesan selama 120 hari. Berapa bulankah lamanya pemesanan kereta api yang baru? Jawab, 120 hari sama dengan berapa bulan? Maka 120 dibagi 30 sama dengan 4. Jadi, pemesanan kereta api yang baru selama 4 bulan. 5. Penumpang kereta api melonjak setelah 150 hari beroperasi. Berapa bulankah lama kereta api beroperasi baru kemudian mengalami lonjakan penumpang? Jawab, 150 hari sama dengan berapa bulan? Maka 150 dibagi 30 sama dengan 5. Jadi, kereta api mengalami lonjakan penumpang setelah beroperasi selama 5 bulan. Sekarang, ayo mengamati. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Gambar lokomotif kereta api dapat dibuat dalam bentuk hiasan. Namanya hiasan kereta api. Ayo berkreasi. Hiasan kereta api. Bahan: 1. Kertas origami. 2. Kertas gambar. 3. Lem. Alat: 1. Pensil. 2. Penggaris. 3. Gunting. Langkah kerja: 1. Potonglah sejumlah kertas warna-warni. Buatlah 4 persegi merah besar. Buatlah sebuah persegi kecil warna putih. Buat sebuah persegi kecil warna merah. Buat 2 lingkaran hijau besar. Buat 4 lingkaran hijau muda kecil. Buat sebuah segitiga hijau. Buat juga sebuah setengah lingkaran kecil berwarna merah. 2. Potong salah satu persegi besar. Kemudian potong menjadi 2 bagian sama besar. 3. Tempelkan 3 persegi yang lain. Tempelkan di kertas gambar seperti ini. 4. Tempelkan potongan persegi pertama tadi di ujung kiri. Ini menjadi tempat masinis. Tempelkan persegi kecil warna merah di dekat ujung kanan. Ini menjadi cerobong kereta api. 5. Tempelkan 4 lingkarannya. 2 lingkaran besar di kiri, 2 lingkaran kecil di kanan. Ini menjadi roda-roda kereta. 6. Tempelkan lingkaran kecil di tengah lingkaran besar. Tempelkan segitiga sebagai ujung depan kereta. 7. Tempelkan setengah lingkaran di ujung kanan. Ini menjadi lampu kereta. Tempelkan persegi kecil warna putih. Ini menjadi jendela masinis. Tambahkan juga asap keretanya. Selamat berkreasi! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Udin dan Ayah berkunjung ke Museum Indonesia.
Museum Indonesia terletak di Taman Mini Indonesia Indah atau disingkat TMII. Udin dan ayah mengendarai sepeda motor menuju museum. Mereka menjaga keselamatan di perjalanan. Ayo mengamati. Amati kegiatan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan. Apa saja informasi yang kamu peroleh dari gambar tersebut? Informasi yang diperoleh dari gambar tersebut adalah beberapa cara dalam menjaga keselamatan di perjalanan. Apa saja yang dilakukan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan? Yang dilakukan Udin dan ayah dalam menjaga keselamatan di perjalanan adalah memakai helm saat mengendarai sepeda motor, berhenti ketika lampu merah, memarkir motor sesuai dengan arahan petugas parkir. Selanjutnya, ayo mengamati. Udin dan ayah memasuki museum. Di museum terdapat berbagai kebudayaan daerah. Udin juga mengamati jumlah pengunjung museum di tahun 2017. Amati daftar jumlah pengunjung berikut dengan teliti. Berdasarkan tabel, berapakah banyaknya pengunjung? Berdasarkan tabel tersebut, banyaknya pengunjung dari bulan Januari sampai bulan Desember adalah 20.200 orang. Sekarang ayo membaca. Masih ingatkah kamu dengan aturan penggunaan tanda titik? Tanda titik digunakan di setiap akhir sebuah kalimat. Tanda titik juga digunakan untuk memisahkan bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. 1. Jumlah pengunjung museum bulan Januari ada 1.500 orang. 2. Jumlah pengunjung museum bulan Maret ada 1.550 orang. 3. Jumlah pengunjung museum bulan Mei ada 1.700 orang. 4. Jumlah pengunjung museum bulan November ada 2.000 orang. 5. Total jumlah pengunjung museum tahun 2016 ada 20.200 orang. Sekarang ayo berlatih. Lengkapilah teks yang rumpang berikut berdasarkan tabel jumlah pengunjung sebelumnya. Perhatikan aturan penggunaan tanda titik yang benar. 1. Jumlah pengunjung museum bulan Februari ada 1.600 orang. 2. Jumlah pengunjung museum bulan April ada 1.350 orang. 3. Jumlah pengunjung museum bulan Agustus ada 1.650 orang. 4. Jumlah pengunjung museum bulan September ada 1.500 orang. 5. Jumlah pengunjung museum bulan Desember ada 2.100 orang. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali tabel pengunjung Museum Indonesia sepanjang tahun 2017. Berapakah total jumlah pengunjung di tahun 2017? Ya, 20.200 orang. Berapa bulan dalam satu tahun? Ya, 12 bulan. Untuk diingat, satu tahun sama dengan 12 bulan. Satu bulan sama dengan 4 minggu. Satu bulan sama dengan 30 hari. Satu minggu sama dengan 7 hari. Perhatikan kalender tahun 2017 berikut.
1. Sekarang bulan Maret. 2 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Udin. Bulan apakah Udin lahir? Jawab. Perhatikan kalender. Karena 2 bulan yang lalu, maka kita hitung mundur 2 bulan mulai dari Maret, Februari, Januari. Jadi, Udin lahir pada bulan Januari. 2. Sekarang bulan Desember. 3 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran kakak. Bulan apakah kakak lahir? Jawab. Perhatikan kalender. Karena 3 bulan yang lalu, maka kita hitung mundur 3 bulan dari Desember, November, Oktober, September. Jadi, kakak lahir pada bulan September. 3. Sekarang bulan November. 1 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran adik. Bulan apakah adik lahir? Jawab. Karena 1 bulan yang lalu, maka kita hitung mundur 1 bulan dari November, Oktober. Jadi, adik lahir pada bulan Oktober. 4. Sekarang bulan Agustus. 5 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran ayah. Bulan apakah ayah lahir? Jawab. Perhatikan kalender. Karena 5 bulan yang lalu, maka kita hitung mundur 5 bulan dari Agustus, Juli, Juni, Mei, April, Maret. Jadi, ayah lahir pada bulan Maret. 5. Sekarang bulan Juni. 4 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran ibu. Bulan apakah ibu lahir? Jawab. Perhatikan kalender. Karena 4 bulan yang lalu, maka kita hitung mundur 4 bulan dari Juni, Mei, April, Maret, Februari. Jadi, ibu lahir pada bulan Februari. Untuk menguji kebenaran jawabanmu, pasangkanlah soal berikut dengan benar. Udin lahir pada bulan Januari. Kakak lahir pada bulan September. Adik lahir pada bulan Oktober. Ayah lahir pada bulan Maret. Ibu lahir pada bulan Februari. Selanjutnya, ayo mengamati. Selain mengamati tabel banyaknya pengunjung, Udin juga melihat berbagai karya hiasan dinding. Udin melihat hiasan dinding dengan teknik percik. Perhatikan gambar berikut dengan teliti. Tahukah kamu bagaimana cara membuatnya? Apa saja alat dan bahan yang diperlukan dan digunakan? Ayo berkreasi. Buatlah hiasan tertentu mengikuti contoh berikut. Karya hiasan dengan teknik percik. Bahan: 1. Kertas gambar. 2. Cat air. 3. Air. Alat: 1. Palet. 2. Gunting. 3. Sisir. 4. Sikat gigi bekas. 5. Kertas koran jika perlu. Langkah kerja: 1. Gunting kertas menjadi bentuk gambar tertentu. Misalnya saja gambar rumah adat, susunan gedung bertingkat, bunga, rumah, atau hewan. Simpan potongannya. 2. Letakkan potongan gambar di atas kertas gambar. Gosokkan sikat gigi bercat pada sisir. 3. Tunggu sampai benar-benar kering. Angkat potongan gambar rumah adat.
Bentuk-bentuk yang tertutup akan membentuk gambar rumah adat. Selamat berkreasi! Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Hari Minggu, Udin diajak ibu berbelanja ke pasar. Suasana di pasar sangat ramai. Udin dan ibu memperhatikan keselamatan di pasar. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Sekarang ayo berlatih. Apa isi gambar yang kamu amati di atas? Untuk menguji pemahamanmu, bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian, jawablah pertanyaan dengan benar. 1. Apa saja yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar? Yang dilakukan Udin dan ibu dalam menjaga keselamatan ketika di pasar adalah: ibu selalu menggandeng tangan Udin. Udin selalu berada di dekat ibu. Ibu membawa tasnya dengan baik. 2. Mengapa Udin dan ibu bergandengan tangan? Udin dan ibu bergandengan tangan untuk menjaga keselamatan ketika di pasar. 3. Kapan Udin dan ibu pergi ke pasar? Udin dan ibu pergi ke pasar pada hari Minggu. 4. Di mana saja kita harus menjaga keselamatan? Kita harus menjaga keselamatan dimanapun kita berada. Misalnya ketika di perjalanan, di museum, di pasar, atau di tempat ramai lainnya. 5. Siapa saja yang ada di pasar? Yang ada di pasar adalah para penjual, pembeli, dan petugas keamanan pasar. 6. Bagaimana pendapatmu dengan sikap Udin dan ibu? Sikap Udin dan ibu sangat baik karena selalu memperhatikan keselamatan. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali pertanyaan-pertanyaan di atas. Tentu kamu masih ingat dengan kalimat tanya, bukan? Perlu diingat. Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Sekarang ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar di bawah ini dengan teliti. Buatlah pertanyaan yang sesuai dengan gambar. Gunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana dalam mengajukan pertanyaan. Tuliskan pertanyaanmu pada kolom berikut. Perhatikan contoh. Kalian bisa menuliskan pertanyaan berdasarkan kreativitasmu. 1. Kata tanya apa? Apa yang terjadi dengan ibu itu? 2. Kata tanya siapa? Siapa orang yang menarik tas ibu itu? 3. Kata tanya mengapa? Mengapa ibu itu berteriak dan menangis? 4. Kata tanya kapan? Kapan peristiwa itu terjadi? 5. Kata tanya di mana? Di mana peristiwa itu terjadi?
6. Kata tanya bagaimana? Bagaimana keadaan ibu itu setelah terjadi perampokan? Selanjutnya, ayo mengamati. Udin mengamati berbagai kegiatan di pasar. Udin mengamati kegiatan petugas kebersihan. Petugas kebersihan sedang membersihkan sampah yang berserakan. Pedagang yang lain juga ikut membantu. Petugas dan pedagang berbeda pekerjaan. Walaupun berbeda, mereka hidup akur dan saling membantu. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Menjaga kebersihan pasar bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan. Semua pengunjung pasar wajib menjaga kebersihan pasar. Pasar yang bersih akan terlihat indah. Sekarang ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Ya, tentu saja. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Bukan, itu kegiatan bermain gitar. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Bukan, itu kegiatan menabung di celengan. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Ya, tentu saja. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Bukan, itu kegiatan bernyanyi bersama. Perhatikan gambar. Apakah menunjukkan sikap menjaga kebersihan lingkungan? Ya, tentu saja. Selanjutnya, ayo mengamati. Amati kembali gambar berikut dengan teliti. Sikap apakah yang mereka tunjukkan di gambar? Coba diskusikan dengan temanmu. Sikap yang ditunjukkan gambar. 1. Tolong menolong. 2. Bekerja sama. 3. Tidak membeda-bedakan. 4. Menunjukkan kekompakan. Sikap-sikap di atas merupakan wujud persatuan dalam keragaman. Tahukah kamu manfaat hidup bersatu dalam keragaman? Ayo berlatih. Kerjakan latihan dengan mengikuti petunjuk berikut. Amati gambar-gambar berikut dengan teliti. Berilah tanda centang pada gambar yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman. Bagaimana menurut pendapatmu perbedaan gambar tersebut? 1. Manakah yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Ya, tentu saja. Hidup bersatu dapat membuat kita mau untuk bekerja sama, sehingga pekerjaan berat terasa lebih ringan. 2. Manakah yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Ya, tentu saja. Hidup bersatu dapat membuat kita untuk saling tolong-menolong, sehingga pekerjaan akan menjadi lebih mudah. 3. Manakah yang mencerminkan hidup bersatu dalam keragaman? Ya, tentu saja. Hidup bersatu dapat membuat kita untuk saling membantu,
sehingga pekerjaan menjadi cepat selesai. Sekarang diskusikan dengan temanmu manfaat hidup bersatu dalam keragaman berdasarkan gambar. Manfaat hidup bersatu. 1. Pekerjaan cepat selesai. 2. Pekerjaan yang berat menjadi ringan. 3. Menumbuhkan kerukunan. 4. Menumbuhkan sikap toleransi. 5. Memperkuat kekompakan. 6. Menumbuhkan kedamaian hati. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya. Di Indonesia musim hujan telah tiba. Hujan turun setiap hari. Hujan telah mengguyur 1 bulan lamanya. Banjir melanda pemukiman warga sekitar. Banyak warga yang terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ayo mengamati. Amatilah gambar berikut dengan teliti. Sebutkan apa saja kegiatan warga pada gambar di atas. Kegiatan warga pada gambar di atas adalah bekerja sama untuk menyelamatkan barang-barang. Apakah tindakan mereka sudah benar? Ya, tindakan mereka sudah benar karena menunjukkan hidup bersatu. Sekarang ayo berlatih. Bacalah pertanyaan berikut dengan nyaring. Kemudian jawablah pertanyaan dengan benar. 1. Apa saja yang kamu lakukan jika terjadi banjir di sekitarmu? Yang aku lakukan jika terjadi banjir di sekitarku adalah membantu orang tua untuk menyelamatkan barang dan membersihkan rumah, serta membantu tetangga yang membutuhkan. 2. Mengapa bisa terjadi banjir? Jelaskan pendapatmu. Banjir bisa terjadi karena curah hujan yang terlalu tinggi, sehingga selokan ataupun sungai tidak muat untuk menampung air hujan. 3. Kapan biasanya sering terjadi banjir? Biasanya banjir sering terjadi pada saat musim hujan. 4. Siapa saja yang bertanggung jawab jika terjadi banjir? Yang bertanggung jawab jika terjadi banjir adalah seluruh warga lingkungan. 5. Bagaimana cara mencegah agar tidak terjadi banjir? Cara mencegah agar tidak terjadi banjir adalah rajin membersihkan selokan dan tidak membuang sampah sembarangan. 6. Di mana saja kamu pernah melihat banjir? Aku pernah melihat banjir di daerah sekitar sungai yang dipenuhi dengan sampah yang dibuang sembarangan. Selanjutnya, ayo mengamati. Perhatikan kembali kalimat-kalimat di atas. Kalimat-kalimat di atas merupakan contoh kalimat tanya. Kalimat tanya selalu dibubuhkan tanda tanya di akhir kalimat. Kalimat tanya dapat diawali dengan menggunakan kata tanya. Kita dapat menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana ketika bertanya. Sekarang ayo berlatih. Susunlah kata-kata berikut menjadi kalimat tanya yang utuh. 1. Kalimat tanya yang benar adalah: apa penyebab banjir? 2. Kalimat tanya yang benar adalah:
Mengapa kita perlu mengungsi jika terjadi banjir? 3. Kalimat tanya yang benar adalah: bagaimana cara menanggulangi banjir? 4. Kalimat tanya yang benar adalah: siapa yang membantu korban banjir? 5. Kalimat tanya yang benar adalah: kapan kita harus mengungsi? Sekarang ayo mengamati. Hujan mengguyur Indonesia 1 bulan lamanya. Masih ingatkah kamu berapa hari dalam 1 bulan? Berapa minggu dalam 1 bulan? Aku ingat. 1 minggu sama dengan 7 hari. 1 bulan sama dengan 30 hari. 1 bulan sama dengan 4 minggu. 1 tahun sama dengan 12 bulan. Jadi, hujan telah mengguyur Indonesia selama 4 minggu. Selanjutnya, ayo berlatih. Jawablah soal-soal berikut dengan benar. 1. Para warga mengungsi selama 8 minggu. Berapa hari para warga mengungsi? Berapa bulan pula warga mengungsi? Jawab. 8 minggu sama dengan berapa hari? Karena 1 minggu sama dengan 7 hari, maka 8 dikali 7 sama dengan 56 hari. 8 minggu sama dengan berapa bulan? Karena 1 bulan sama dengan 4 minggu, maka 8 dibagi 4 sama dengan 2 bulan. Jadi, warga mengungsi selama 56 hari atau 2 bulan. 2. Tanggap darurat bencana ditetapkan selama 16 minggu. Berapa hari ditetapkan tanggap darurat bencana? Berapa bulan pula ditetapkan tanggap darurat bencana? Jawab. 16 minggu sama dengan berapa hari? Maka 16 dikali 7 sama dengan 112 hari. 16 minggu sama dengan berapa bulan? Maka 16 dibagi 4 sama dengan 4 bulan. Jadi, tanggap darurat bencana ditetapkan selama 112 hari atau 4 bulan. 3. Masyarakat menyalurkan bantuan selama 3 bulan. Berapa minggu masyarakat menyalurkan bantuan? Jawab. 3 bulan sama dengan berapa minggu? Karena 1 bulan adalah 4 minggu, maka 3 kali 4 sama dengan 12 minggu. Jadi, masyarakat menyalurkan bantuan selama 12 minggu. 4. Pemukiman warga baru benar-benar bersih setelah 6 bulan. Berapa minggu lama warga membersihkan pemukiman? Berapa hari pula lama warga membersihkan pemukiman? Jawab. 6 bulan sama dengan berapa minggu? Maka 6 kali 4 sama dengan 24 minggu. 6 bulan sama dengan berapa hari? Karena 1 bulan sama dengan 30 hari, maka 6 kali 30 sama dengan 180 hari. Jadi, pemukiman warga baru benar-benar bersih setelah 24 minggu atau 180 hari. 5.
Posko bantuan dibuka selama 150 hari. Berapa bulan posko bantuan dibuka? Jawab. 150 hari sama dengan berapa bulan? Karena 1 bulan sama dengan 30 hari, maka 150 dibagi 30 sama dengan 5 bulan. Jadi, posko bantuan dibuka selama 5 bulan. Sekarang, coba isikan jawabanmu pada gambar berikut. 1. 8 minggu sama dengan 56 hari. 8 minggu sama dengan 2 bulan. 2. 16 minggu sama dengan 112 hari. 16 minggu sama dengan 4 bulan. 3. 3 bulan sama dengan 12 minggu. 4. 6 bulan sama dengan 24 minggu. 6 bulan sama dengan 180 hari. 5. 150 hari sama dengan 5 bulan. Sekarang ayo mengamati. Coba amati dan bandingkan gambar-gambar berikut. Apa makna dari gambar yang kamu amati di atas? Makna gambar di atas adalah tentang manfaat persatuan. Gambar manakah yang menunjukkan persatuan? Ya, gambar yang menunjukkan sikap bekerja sama dan saling membantu. Walaupun berbeda-beda, kita harus hidup bersatu. Hidup bersatu banyak manfaatnya. Dengan bersatu, pekerjaan akan cepat selesai. Selain itu, pekerjaan yang berat juga akan menjadi ringan. Kita harus membiasakan hidup bersatu di dalam kehidupan. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Tahukah kamu akibat jika kita hidup tidak bersatu? Coba diskusikan dengan temanmu. Tuliskan hasilnya pada tabel berikut. Akibat jika hidup tidak bersatu. 1. Pekerjaan akan lama selesai. 2. Pekerjaan akan menjadi semakin berat. 3. Pekerjaan terasa membosankan. 4. Tidak memiliki kedamaian hati. 5. Merusak kerukunan. 6. Membuat hidup tidak nyaman. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kali ini. Kita lanjutkan pembelajaran berikutnya.